Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya Yamaha sedang mencari penyebab mengapa motor M1 mereka hanya kuat di tangan Fabio Quartararo seorang. Lalu ada kabar dari pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, yang memiliki target untuk menembus skuad utama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2023. Terakhir ada kabar dari adik Valentino Rossi, Luca Marini, yang membocorkan target besar tim balap VR46 yang resmi debut di MotoGP 2022. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Yamaha menyambut MotoGP 2022 dengan penuh teka-teki dan misteri soal motor mereka. M1 Yamaha sebenarnya masih jadi motor kompetitif yang masih bisa jadi pesaing berat kompetitor lain seperti Ducati dan Suzuki. Namun dalam 1 tahun terakhir hanya satu nama pembalap, yakni Fabio Quartararo, yang menonjol bersama M1. Fabio Quartararo dominan di MotoGP 2021. Tentu itu menjadi hal baik bagi tim berlogo Garputala. Namun kesuksesan Fabio Quartararo nyatanya tidak bisa diikuti rekan setimnya Maverick Vinales. Kemudian Franco Morbidelli juga masih belum bisa unjuk gigi, sedangkan Andrea Dovizioso dan Valentino Rossi sebelum pensiun juga masih nihil podium. Kami sempat memiliki ekspektasi tinggi terhadap line-up pembalap kami secara keseluruhan di musim lalu, kata Lin Jarvis. Kami merasa punya barisan pembalap yang kuat, kami pun terlihat kuat di awal musim. Kami bisa menang di 3 seri balapan pertama tahun lalu bersama tim pabrikan, katanya. Hanya saja setelah itu penampilan Yamaha terus bertumpu pada Quartararo seorang. Sedangkan Vinales meredup sampai akhirnya hengkang ke Aprilia. Pun demikian dengan Valentino Rossi yang menurun dan akhirnya pensiun. Franco Morbidelli yang tercatat sempat jadi runner-up MotoGP 2020 pun belum banyak bicara musim lalu. Ini PR besar menanti Yamaha di MotoGP 2022. Mereka tentu tak ingin hanya bertumpu pada Fabio Quartararo. Terlalu bergantung pada satu pembalap bisa jadi bumerang bagi tim seperti yang sekarang terjadi pada Repsol Honda dan Marc Marquez. Sekarang kami membawa Franco ke tim pabrikan semusim penuh, dan kami berharap bisa berjuang di perebutan juara dunia tim, kata Lin Jarvis. Memang hal itu tak akan mudah bagi Franco Morbidelli karena dia baru sembuh dari cedera lutut. Tugasnya sangat besar di MotoGP 2022, tapi kami yakin kami telah membuat keputusan yang tepat, tutup Lin Jarvis. Jorge Martin melakukan debutnya dengan cukup baik sebagai pembalap pemula pada MotoGP 2021. Setelah merebut status sebagai Rookie of the Year MotoGP 2021, Martinator bertekad untuk menjadi pembalap Ducati pabrikan pada musim 2023. Jorge Martin menjalani musim debutnya di MotoGP 2021 dengan bagus, tetapi bisa dikatakan ada yang kurang juga. Di awal musim, Jorge Martin sudah bisa meraih podium ketiga pada seri MotoGP Doha di sirkuit Losail, Qatar. Tentunya hal ini cukup mengejutkan berbagai pihak karena dia promosi ke MotoGP dari Moto2 tidak sebagai peraih gelar juara ataupun runner-up. Selain itu, Jorge Martin juga beberapa kali meraih pole position dan total 4 kali naik podium, di mana salah satunya berhasil memenangi balapan. Dalam 2 seri di sirkuit Red Bull Ring Austria, Jorge Martin tampil sangat baik di mana dia mampu tampil konsisten sehingga meraih kemenangan pertamanya di GP Styria. Kemudian pada balapan selanjutnya yang digelar di lintasan yang sama, Jorge Martin juga berhasil naik podium ketiga melalui drama flag to flag di akhir balapan. Martinator juga menutup seri terakhir MotoGP 2021 dengan meraih podium kedua di sirkuit Ricardo Tormo Valencia.
Namun dengan segala raihan prestasi yang dia dapatkan selama musim 2021, Martin juga memperoleh nasib sial saat mengalami kecelakaan parah di sirkuit Algarve, Portugal. Akibat kejadian itu, Jorge Martin harus menepi cukup lama dan absen sebanyak 4 seri balapan. Jorge Martin mengakui bahwa kecelakaan itu adalah cedera terparah yang dialami sepanjang karirnya. Tapi ia telah melakukan operasi terakhir pada awal Desember lalu terkait dengan cedera yang dialami di Portimao. Kini Jorge Martin memiliki gambaran peluang dirinya di musim 2022 dan musim-musim berikutnya di MotoGP. Jika melakukan tes pramusim yang hebat dan dapat memahami motor sedikit lebih baik, maka kami bisa berjuang untuk 5 besar, kata Jorge Martin. Martin juga mengatakan dirinya akan selalu berusaha untuk meraih podium di musim 2022 dan tidak banyak kehilangan poin. Targetnya berada di 5 besar pada akhir tahun. Jika berhasil, kami akan dekat dengan 3 besar juga. Jadi mari berjuang untuk podium dan kemenangan, ujar Martin. Jorge Martin juga bersyukur bisa tergabung dengan Pramac Racing yang bisa membantunya untuk bekerja dengan baik dan lebih termotivasi. Saya merasa cocok dengan Pramac yang kebanyakan kru berasal dari Spanyol dan Italia. Mereka bisa lebih memahami apa yang ada dalam diri saya. Dengan status sebagai pembalap rookie, saya mampu mengawali cukup baik dan tidak mendapatkan tekanan, jelasnya. Jorge Martin kemudian memberikan harapan untuk musim-musim selanjutnya di MotoGP, yakni bisa bergabung bersama tim Ducati pabrikan. Saya ingin berada di tim pabrikan untuk 2023. Hal itu sudah pasti. Saya senang di sini, saya belajar banyak, tetapi untuk memiliki kinerja terbaik, Anda harus berada di tim pabrikan, tutup Jorge Martin. Tim balap milik Valentino Rossi, VR46, akan resmi debut di MotoGP 2022. Tim VR46 akan jadi bagian dari tim satelit Ducati. Pasokan motor Ducati Desmos Edici GP21 siap memperkuat 2 jajaran pembalap VR46, yakni Luca Marini dan pembalap rookie Marco Bezzecchi. Keduanya adalah sama-sama murid Valentino Rossi dari jebolan VR46 Academy. Meski baru akan debut di kelas utama, tim VR46 sangat percaya diri mampu menjadi pesaing sengit tim-tim papan atas atau kompetitor lainnya. Luca Marini yang juga adik Valentino Rossi percaya diri bahwa VR46 akan jadi tim kuat di MotoGP 2022. Proyek baru Akademi VR46 bisa jadi besar, ucap Luca Marini. Dengan dukungan Ducati, saya harap kami bisa melakukan hal-hal hebat, imbuh Marini. Luca Marini yang melakukan debut kelas utama di musim lalu juga sedikit memberikan bocoran tujuan besar VR46 pada MotoGP 2022. Kurang lebih tujuan utama musim ini adalah apa yang mampu kami lakukan, katanya. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang istimewa, tapi saya rasa kami bisa melakukan sesuatu yang besar, ucap runner-up Moto2 2020 itu. Luca Marini pun jauh lebih percaya diri pada MotoGP 2022. Bekal dari hasil debutnya di MotoGP 2021 lalu membuatnya semakin percaya diri mampu mencapai tujuannya. Sekarang saya sudah memahami banyak hal dan berkembang lebih meningkat baik secara pribadi maupun sebagai seorang pembalap. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang istimewa, tetapi kami yakin akan memiliki kebanggaan besar musim ini, ucap Marini. Di sisi lain, VR46 memang patut berbangga disokong Ducati dengan Desmos Edici GP mereka yang semakin ganas. Ducati sendiri melebarkan sayap dengan membentuk 4 tim yang terdiri dari 1 tim pabrikan dan 3 tim satelit. Komposisi memiliki 8 pembalap di grid MotoGP seperti ini pernah dilakukan Ducati pada 2018 lalu. Namun pada MotoGP 2022 kali ini, tim merah Borgo Panigale diprediksi jauh lebih mengguncang. Selain karena kemajuan pesat Desmos Edici GP, jajaran pembalap agresif memperkuat mereka di antaranya Francesco Bagnaia, Jorge Martin hingga Enea Bastianini. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda.
Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.